أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Pertanyaan dari @romihafiz 7730. Apakah beliau Imam Mahdi adalah malamatiyah? Mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu dan belum terlalu paham tentang malamatiyah. Malamatiyah adalah nama suatu majelis tarekat yang dimana dalam kelompok tersebut dipercaya terdapat beberapa wali Allah yang tersembunyi. Dari sekian banyak wali Allah, ada yang namanya wali malamatiyah, yaitu istilah kelompok wali Allah yang hidupnya tidak terlihat oleh kebanyakan orang, wali yang disembunyikan identitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Ta'rifat, Imam Al-Jurjani telah dijelaskan definisi Al-Malamatiyah itu adalah kelompok orang yang tidak menampilkan sesuatu dari perihal batinnya. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaku sejatinya kesempurnaan ikhlas. Kelompok wali ini dimungkinkan tidak diketahui jumlahnya karena memang mereka menutupinya, kendati kehidupannya tanajul atau bergaul bersama kita. Hal yang sulit mengidentifikasinya, sementara kehidupannya sama dengan lainnya. Begitu pula pandangan Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Al-Awarif. Wali malamatiyah itu orang-orang yang saleh. Mereka menyibukkan batinnya dan tidak menampakkan pada lahiriah kebaikan atau keburukan. Pendapat Al-Iraqi dikuatkan oleh penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawi Al-Hadisiyah. Dalam pengertian wali malamatiyah, dan mereka adalah orang-orang yang jiwanya bahagia bersama Allah, kemudian mereka tidak mengasihi salah satu yang menampilkan amal-amalnya pada yang lainnya. Maka jika salah satu melihat dari mereka, ia meyakinkan padanya sebagai kebinasaan atau kerusakan. Wali malamatiyah ini, jika dipahami dari sekian pendapat para ulama, kita jadi paham bahwa hamba Allah yang soleh, yang jumlahnya tak dikenali tersebut, adalah tauladan bagi kita yang awam, agar akhlak mereka bisa kita anuti, yakni sikap istiqomah, merahasiakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita menganggap mereka ini hamba yang dilimpahi keberkahan. Wali malamatiyah adalah kelompok tarikat yang selalu menjaga kebaikan hatinya untuk Allah semata. Mereka tidak menyukai orang lain melihat amal-amalnya. Menurut Abu Al-Ala Al-Afifi di dalam kitab Al-Malamatiyah wa Al-Sufiyah wa Al-Futuwah, bahwa kelompok ini disebut golongan malamatiyah disebabkan mereka mencela diri mereka sendiri atau dicela orang lain, namun mereka tidak mencela dunia dan penduduknya. Maksud mencela diri sendiri adalah bahwasanya mereka menganggap dirinya bukan apa-apa,
sehingga wali dari golongan Malamatiyah meyakini bahwa diri tidak memiliki bagian apapun di dunia ini secara mutlak. Mereka merasa tenang dan bahagia ketika dicela karena mereka berkeyakinan bahwa dirinya sangat jelek. Hal ini mereka lakukan untuk melawan tabiat nafsu, yaitu suka pamer atau ria dan berlaku sombong. Sementara yang dimaksud dicela orang lain adalah karena mereka menyembunyikan hubungannya dengan Allah. Mereka tidak ingin hubungannya dengan Allah diketahui oleh orang lain. Bahkan mereka sangat merahasiakan ini ketika mereka bersama sesama hamba. Mereka akan menyembunyikan bagaimana hubungannya dengan Allah ketika hubungannya diketahui oleh orang lain. Semisal ia mulai dianggap wali, maka ia akan sengaja melakukan sesuatu agar orang lain mencelanya atau menghinanya. Mudahnya kelompok ini tidak mau terlihat baik dalam segi sosial, spiritual, dan intelektual, namun juga berusaha untuk tidak punya keburukan baik dalam relasi dengan Allah maupun dengan hambanya. Ketika status atau makam mereka diketahui oleh orang lain, mereka akan segera melakukan sesuatu yang berpotensi dicela orang lain. Jika umumnya kebanyakan orang ingin agar dirinya tidak dicela dan dihina oleh orang lain, beda halnya dengan kelompok Malamatiyah ini. Justru ketika mereka merasa berpotensi untuk dipuji, lantas mereka akan melakukan sesuatu agar tidak jadi dipuji oleh orang lain. Seperti itulah ciri-ciri atau karakter ataupun maksud dari Malamatiyah. Dan mengenai pertanyaan tadi, apakah beliau Imam Mahdi adalah Malamatiyah? Menurut pandangan dan pemahaman serta pengetahuan kami tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi pada zaman sekarang ini, bukanlah Malamatiyah ataupun bukan dari kelompok tarikat Malamatiyah. Dan ciri-ciri Malamatiyah mungkin ada beberapa yang sama dengan sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Contohnya, beliau Imam Mahdi juga selalu menyibukkan batinnya hanya untuk Allah dan tidak selalu menampilkan pada lahiriah kebaikan ataupun keburukan. Beliau juga sering berbaur dengan banyak orang, namun beliau selalu menutupi jati dirinya. Sebagai khalifah pemimpin bumi, beliau hanya akan memperlihatkan jati dirinya hanya kepada orang-orang yang hatinya benar-benar sudah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pasti bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang datang kepadanya benar-benar karena Allah, dan bisa mengetahui juga orang-orang yang datang kepadanya hanya karena menginginkan sesuatu yang lain. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi juga tidak berkoar-koar bahwa dirinya adalah kekasih pilihan kepada semua orang. Beliau juga menganggap dirinya bukan apa-apa dan tetap merasa dirinya sebagai seorang hamba. Begitupun dengan para nabi dan rasul. Walaupun sudah tahu dirinya adalah kekasih pilihan Allah, tetap saja akan menganggap dirinya adalah seorang hamba. Yang membedakan sang khalifah ataupun Imam Mahdi dengan Malamatiyah atau kelompok Malamatiyah adalah ketika orang-orang sudah mulai merasa bahwa dirinya adalah seorang wali Allah, beliau tidak akan melakukan sesuatu agar dirinya dicela dan dihina orang lain. Jika orang-orang memuji dirinya, beliau akan diam saja. Begitupun ketika dicela dan dihina. Dipuji tidak membuat beliau melayang. Dicela ataupun dihina tidak membuat beliau jatuh ataupun tumbang. Beliau akan tetap berlagak biasa-biasa saja, seperti orang yang tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki keahlian apapun. Jika memang ada orang yang berhasil memandang
dan melihat pancaran cahaya yang ada pada diri beliau atas izin Allah, berarti seseorang itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui tentang jati diri kekasih pilihannya itu. Beliau juga pasti akan bisa mengetahui siapa saja yang datang kepadanya atas izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau akan menampakkan sedikit demi sedikit akan jati dirinya yang sebenarnya. Orang-orang yang diizinkan untuk mengetahui jati diri kekasih pilihannya itu bukanlah dipilih secara sembarangan. Untuk itu, jika kita ingin mencari dan ingin mengetahui keberadaan kekasih pilihannya itu, jangan mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu apapun darinya, melainkan berharap agar beliau selalu membimbing dan menuntun kita untuk sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk mencari keberadaan zahirnya. Tuhan itu harus dicari, bukan Tuhan mencari kita. Kenapa kita harus berusaha mencari Tuhan? Agar kita bisa mengenalnya secara zahir dan batin. Mungkin apa yang saya katakan barusan terdengar lucu dan terdengar tidak masuk akal. Pasti kalian akan berkata, bagaimana bisa mencari Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Gaib? Dan bukankah Tuhan berada di mana-mana sehingga tidak perlu dicari? Saya coba menjelaskan satu saja. Kita bilang Al-Quran itu datangnya dari Allah. Apakah Al-Quran itu jatuh langsung dari langit? Tentu tidak. Ayat-ayat Al-Quran itu keluar dari mulut kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian kaji saja sendiri yang mana zahir dan yang mana batinnya Tuhan. Kita harus berusaha untuk mencari Tuhan, sebab Tuhan ada zahirnya, seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yang artinya Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.